Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinda Yuskaningrum dengan NIM 23060190101, mahasiswi Tadris IPA kelas C semester 5 IAIN Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi menggunakan virtual lab, yaitu dengan aplikasi Pet Simulations yang bisa diakses melalui Google atau Chrome. Nah, video simulasi ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah gelombang dan optik. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke simulasinya ya. Yang pertama kita masuk ke Google terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan Pet Simulation. Nah, jika sudah, kita klik bagian ini. Nah, setelah masuk, tampilannya akan seperti ini ya, dan kemudian kita langsung ke simulasi saja. Nah, di simulasi ini ada beberapa pilihan mata pelajaran yang bisa kita lakukan simulasi, seperti fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Nah, karena pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi mengenai gelombang dan optik, jadi kita langsung masuk saja ke fisika. Kita sudah masuk, di sini ada banyak sekali pilihan materi yang dapat kita simulasikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi mengenai gelombang dan optik, di mana dapat kita ketahui bahwa gelombang itu merupakan suatu getaran yang merambat dan membawa energi, di mana gelombang itu memiliki sifat yang pertama yaitu dapat dipantulkan, yang kedua gelombang dapat dibiaskan, yang ketiga dilenturkan atau difraksi, dan yang keempat yaitu dipadukan atau interferensi. Nah, karena kita akan membahas mengenai interferensi, langsung saja menuju ke wave interference. Ketika sudah masuk, tampilannya akan seperti ini, dan kita langsung bisa play saja di sini. Nah, di wave interference ini, ketika sudah masuk, ada beberapa pilihan yang dapat kita simulasikan ya. Untuk permulaan atau untuk yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke wave. Nah, bisa dilihat ketika sudah masuk, tampilannya akan seperti ini, di mana di sini dapat kita lihat ada sebuah keran air, kemudian yang biru ini bisa diibaratkan sebagai bak air, kemudian di sebelah kanan ini ada meteran yang dapat digunakan untuk mengukur jarak, panjang, dan juga tinggi. Kemudian di sini juga ada alat untuk mengukur waktu dengan satuan second, dan di sini juga ada water level, frekuensi amplitudo yang bisa diatur ke minimum atau maksimum. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu ada keran air, kemudian yang kedua di sini ada sumber bunyi, kemudian yang ketiga di sini ada laser. Kita langsung saja untuk melakukan simulasi. Untuk menyalakan keran air ini, kita klik saja di bagian lingkaran hijau ini. Nah, bisa dilihat ya, ketika keran air dinyalakan, maka air akan menetes dan jatuh ke dalam bak. Nah, air yang menetes ini akan menimbulkan gelombang. Di sini kita juga bisa mengubah tampilannya di sheet view. Di sini tampilan sheet view itu seperti pada gambaran bak seperti umumnya. Ini kita juga bisa melihat grafiknya, kemudian kita bisa mengukur water levelnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke interferensi. Dimana kita ketahui bahwa interferensi itu merupakan keadaan saat dua gelombang atau lebih berpadu dan membentuk gelombang gabungan. Nah, interferensi ini juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu apabila kedua sumber mempunyai fase yang konstan atau koheren. Kemudian yang kedua yaitu sumber harus mempunyai panjang gelombang tunggal atau monokromatik. Nah, di sini dapat dilihat ada dua keran air, kemudian ini juga bisa digunakan untuk mengukur jarak antara keran satu dan keran kedua. Langsung saja, di sini kedua keran air ketika dinyalakan akan meneteskan atau mengeluarkan air yang jatuh ke dalam bak. Karena di sini ada dua keran air, jadi terdapat dua gelombang. Kedua gelombang itu akan saling berpadu dan membentuk suatu gelombang gabungan. Ini merupakan konsep dari interferensi. Nah, kita bisa melihat grafiknya di sini. Untuk laser juga sama. Kita bisa mengatur amplitude dan frekuensinya. Di sini bisa dilihat ya,
ketika dua laser ini dinyalakan, maka akan menghasilkan suatu gelombang, di mana dalam hal ini akan terjadi dua gelombang, di mana kedua gelombang ini akan saling berpadu dan membentuk suatu gelombang gabungan. Ini merupakan konsep dari interferensi. Coba kita buat di screen. Nah, slides. Mengenai interferensi gelombang cahaya, Thomas Young merupakan orang yang pertama kali mendemonstrasikan interferensi cahaya pada tahun 1801 yang kita kenal dengan interferensi celah ganda Young. Pertama-tama, yaitu pada cahaya yang melewati satu celah. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk besar kecilnya celah, kemudian untuk jarak laser dan juga celahnya juga bisa diatur. Langsung saja kita nyalakan. Nah, di sini kita juga bisa mengatur untuk banyak celahnya. Bisa kita coba untuk yang percobaan yang kedua, yaitu cahaya melewati dua celah ganda. Kita lihat grafiknya di sini. Nah, bisa dilihat untuk yang sinar laser ketika melewati dua celah menghasilkan suatu gelombang cahaya yang saling berpadu. Nah, karena di sini ini ada satu gelombang, jadi di sini ada dua gelombang, di mana kedua gelombang ini akan saling berpadu dan membentuk suatu gelombang gabungan. Ini merupakan konsep dari interferensi. Kemudian coba kita screen. Nah, bisa dilihat di sini terdapat suatu pola yang dihasilkan dalam interferensi, yaitu pola gelap terang. Pola ini terjadi karena disebabkan oleh gelombang-gelombang yang menempuh panjang lintasan yang berbeda. Nah, perbedaan panjang lintasan ini akan mengakibatkan gelombang-gelombang mengalami perbedaan fase dan menciptakan suatu pola interferensi cahaya, yaitu pola gelap terang. Nah, jadi pada simulasi ini bisa disimpulkan bahwa interferensi itu merupakan keadaan saat dua gelombang atau lebih berpadu dan membentuk suatu gelombang gabungan. Nah, di sini juga membuktikan bahwa simulasi yang dilakukan Young itu benar. Nah, itu tadi video simulasi mengenai interferensi cahaya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.